Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita pada ibadah pagi ini dikutip dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Jadilah diri sendiri. Tidak baik kalau kita tergantung terhadap orang lain. Jika imanmu berkata bahwa itu baik, lakukanlah segera. Dan tidak perlu kompromi dan mengharap pendapat orang lain. Terkadang kita perlu mengatakan kepada diri kita sendiri, persetan dengan orang lain. Sebab yang menentukan benarnya kita adalah diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Walaupun kita menyadari bahwa hidup kita tidak bisa lepas dengan orang lain. Apakah saudara telah menjadi sahabat yang baik bagi saudaramu yang lain? Mampukah saudara hadir dalam kehidupannya? Bukan saja ketika dia senang, tertawa dan bersukacita, tetapi juga ketika dia menangis, berduka, dan sedang mengalami pergumulan besar. Otik dong, dongan tangis, alai gudang dong, dongan mekel. Biasanya sahabat yang bersama-sama dengan kita menangis itu sedikit, tetapi sahabat yang bersama-sama dengan kita tertawa dan bersuka cita, hoga, itu banyak. Sahabat yang baik
adalah sahabat yang mampu mengakomodir penderitaan kita, menjadi alat baginya untuk menumbuhkan komitmen agar dia dan kita berjalan bersama, memenangkan perkara yang ada di dalam diri kita. Itulah sahabat yang baik. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan sahabatmu, bukan hanya ketika dia tertawa dan senang, tapi hadirlah juga ketika dia menangis dan ketika dia menderita. Dan cerdaslah memakai pergumulan yang sedang dia alaminya menjadi alat bagimu untuk menumbuhkan komitmen agar engkau boleh berjalan bersama dengannya memenangkan perkara tersebut, sehingga engkau menjadi sahabat yang mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap saudaramu yang lain. Semua orang pasti pernah menderita dan pasti pernah bergumul. Terkadang menderita dan bergumul itu tidak tergantung dengan keadaan kita, jabatan kita, kehormatan kita, ekonomi kita, dan lain-lain. Semua orang yang hidup di dunia ini pernah menderita dan pernah bergumul. Pergumulan dan penderitaan adalah sahabat kehidupan. Catat itu. Pergumulan dan penderitaan adalah sahabat kehidupan. Karena hampir tidak ada kehidupan tidak sejalan dengan pergumulan dan penderitaan. Dan pergumulan serta penderitaan terkadang menjadi alat yang terindah bagi Tuhan untuk membentuk orang-orang yang Dia kasihi supaya bertumbuh dengan baik, hebat, dan tangguh. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, bersyukurlah dalam segala hal. Hidup tanpa pergumulan dan penderitaan sebenarnya identik dengan kematian. Tapi hidup yang sejajar dan bersahabat dengan penderitaan dan pergumulan misteri dan luar biasa indah. Pasti jemaat yang hadir di sini punya pengalaman menyangkut hal tersebut. Enak. Dan ketika kita mengalaminya, kita mengaku kita tidak siapa-siapa. Dan kita menuliskan dalam hati kita yang paling dalam, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Berjalanlah, tetapi jangan pernah sendirian. Sebab ketika engkau sendirian, engkau tidak berhikmat, dan penderitaan akan menjadi malapetaka bagimu. Tetapi ketika engkau berhikmat dan tidak pernah berjalan sendirian, dan engkau selalu bersama-sama dengan Tuhan, engkau akan hebat dan engkau akan dibentuk semakin luar biasa. Dan dalam kondisi hidup yang bagaimanapun, engkau menjadi pribadi pemenang. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkadang ketika penderitaan dan pergumulan berlangsung di dalam kehidupan kita,
itu tidak seberapa sakitnya. Justru yang menjadi hal yang lebih menyakitkan bagi diri kita adalah apa? Sikap, cara pandang, cibiran orang lain terhadap diri kita. Masa top sosongoni, holanodo diulai gano parion. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita hanya mampu melihat dari kulit luarnya saja. Kita hanya mampu menyimpulkan saudara kita yang lain, teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, melalui kasat mata. Tapi kita tidak tahu apa yang sudah diuraikan tadi. Terkadang penderitaan menjadi alat yang terbaik untuk Tuhan dalam rangka proses pembentukan kita, supaya kita menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan. Ada orang yang tidak menderita, ada orang yang tidak bergumul, tidak ada. Siapakah manusia yang mampu menghindari itu dari hidupnya? Tidak ada. Jangan dong. Bohape moram dan boyho sumisihon asak doho sitaono siako. Gak bisa. Ayub itu hebat. Dia kaya, dia setia, dia hamba Tuhan yang taat. Tetapi kenapa dia menderita? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Karena Tuhan punya media pendidikan yang baik untuk dia. Sehingga Tuhan memperkenankan itu berlaku atas dirinya, supaya dia menjadi hamba Tuhan yang hebat dan hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah yang dialami oleh pemazmur yang menuliskan nats ini. Dia menderita. Dia menderita bukan karena kesalahannya. Dia menderita bukan karena ketidaksetiaannya di mata Tuhan. Dia menderita bukan karena ketidakpatuhannya di mata Tuhan. Tapi dia harus menderita. Dia harus mengalami pergumulan. Walaupun pergumulan itu sendiri tidak pernah dia mimpikan, dia harapkan berlangsung di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya mencibir dan melakukan vonis kepada dirinya. Dan banyak orang berkata, ya, kamu mengalami hal seperti itu adalah upah dari pelanggaranmu. Itu adalah upah dari ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Dan engkau berlaku hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia menangis. Sudahkah kita menjadi sahabat yang baik terhadap saudara kita yang lain? Walau mungkin mulut kita hanya mengaku kita sebagai sahabat untuk dirinya, tetapi ketika pergumulan penderitaan berlangsung atas dirinya, kita juga terkadang menjadi pribadi yang melihat penderitaannya hanya dari sisi luar saja, hanya dari kasat mata saja. Kita menjadi hakim atas dirinya, dan kita menjadi pribadi yang menjauhkan diri dari dirinya. Kita tidak mampu menciptakan pergumulan penderitaan yang ada pada dirinya menjadi alat bagi kita, supaya kita komit berjalan bersama dengan dia, supaya kita menjadi pribadi yang bersama-sama memenangkan perkara dari sahabat kita. Manuk ni pealangge hotek-hotek lahomar pirang sirang namara leale lobianan mateanina dangadong bena tuma busian namar dongat tuan nami oleh dok pe manuk ni pealangge hotek-hotek do hudupna dangadong bahasa Indonesia ni kau bayang menerjemahkan ni. Tetapi bersahabat itu luar biasa dan sangat indah, tapi juga penuh dengan
kemisterian. Firman Tuhan ini hendak mengatakan ternyata ketika kita bergumul, janganlah pernah menggantungkan diri kepada manusia, tetapi gantungkanlah dirimu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika pemazmur ini mengalami pergumulan, penderitaan, rasa sakit yang seperti itu, diakuinya pergumulan dan penderitaan itu membuat dia sakit, tapi justru yang lebih menyakitkan bagi dirinya bukanlah penderitaan itu sendiri, tetapi sikap dan tindakan orang-orang yang ada di sekitarnya, sahabatnya, keluarganya, dan mungkin kerabatnya yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman ini sepertinya pemazmur itu berhitung terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Terkadang hal yang terindah yang kita temukan itu dalam hidup adalah kita dapatkan dari suasana kehidupan yang sangat pedih. Melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang percaya tidaklah segampang memakai otak dan pikiran, tetapi perlu memakai apa? Memakai hati. Itu sebabnya pemazmur mengatakan dalam firman yang saya baca tadi, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jangan begitu dong. Jangan engkau mengklaim diriku siapa atas apa yang boleh kamu lihat melalui matamu dan mengandalkan pikiranmu. Saya orang yang benar di mata Tuhan, dan saya adalah orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran di mata Tuhan. Lalu ketika aku bergumul dan menderita pada hari ini, engkau tega mengatakan bahwa itu adalah buah daripada kesalahan yang aku lakukan di hadapan Tuhan. Tidak. Aku adalah hambanya, dan aku adalah jemaat yang dikasihinya. Ketika aku berdoa, dia menjawabku. Ketika aku memohon, dia mengabulkannya. Pemazmur hendak mengatakan penderitaan dan pergumulan dari setiap orang tidak selalu identik dengan pelanggaran, tetapi ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang telah Dia kasihi. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya. Mata guru, roha sisehan. Diam itu adalah emas. Kita boleh berkata-kata dalam iman kita, di dalam perenungan kita yang paling dalam, supaya kita lebih mengerti apa arti hidup. Ya, jadi belajar itu bukan hanya untuk pintar, tapi belajar itu juga supaya kita pintar untuk memenangkan kehidupan, berhikmat. Ya. Pemazmur sepertinya kesal gitu. Kamu hanya ngomong aja taunya. Sementara apa yang keluar dari mulutmu sebenarnya bukan dari proses akan pengenalan Tuhan yang besar. Engkau hanya mengeluarkan apa yang keluar dari otakmu, dari egomu, dari perhitungan kemanusiaanmu. Tetapi bagaimanakah Tuhan bekerja atas diri orang-orang yang percaya? Engkau tidak tahu. Lebih bagus kamu berkata-kata di dalam tempat tidurmu, dan lebih bagus engkau diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, melakukan yang terbaik terhadap saudara kita yang lain, terutama juga terhadap sahabat, itu juga adalah merupakan persembahan. Bukan hanya uang, bukan hanya apa
yang menurut kita berharga, yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Sikap dan tindakan kita yang benar menyikapi persoalan dan penderitaan orang lain, itu juga persembahan. Mulubui di baiko nadenggan tudongan mi ditiki maruki di bana doho marsitaono pelean na arga doi jala pasahat mai tudebata. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Tidak ada. Sebenarnya yang baik itu apa menurut saudara-saudara? Manusia tidak dapat menyimpulkan yang baik itu apa. Tetapi melalui kepercayaan kita, yang baik itu adalah apa? Takut akan Tuhan. Itu yang baik. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Hanya itu yang baik. Ketika kita takut akan Tuhan dan kita percaya cahaya wajah Tuhan menyinari kehidupan kita masing-masing, itulah yang baik. Demikian ayat 9 pemazmur mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tak peduli aku dengan itu semua. Kayak seperti itu. Karena semakin dia memberi hati dengan sikap hujatan, cibiran daripada orang-orang yang ada di sekitarnya berhubungan dengan penderitaan yang sedang dialaminya, dia semakin marah terhadap dirinya. Dia semakin suntuk. Dia semakin tidak menemukan sesuatu yang baik atas dirinya. Lalu pemazmur itu berkesimpulan, persetan dengan kamu semua. Lebih bagus saya ambil bantal, tarik selimut, lalu saya merenung, menenangkan pikiran, dan saya tertidur. Sebab yang terbaik itu adalah hanya melalui wajah cahaya Tuhan. Sebab yang terbaik itu tidak pernah aku temukan dari orang-orang yang ada di sekitarku, termasuk dari saudaraku, termasuk dari yang mengaku sahabatku di tengah-tengah kehidupan. Hanya kepada Allah aku menggantungkan diriku mutlak. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang menjadi topik minggu kita pada hari ini, percayalah kepada Tuhan. Yang kemudian yang menjadi tema minggu kita pada hari ini, sukacita sumber kekuatan daripada Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu saudara-saudara, atas khotbah kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah penderitaan dan pergumulan adalah sahabat kehidupan yang terkadang boleh Tuhan pakai untuk membentuk keimanan kita supaya kita hebat dan kuat tangguh. Jika hal itu sedang berlangsung di dalam kehidupanmu, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia, bahkan kekuatan sahabatmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, semaksimal mungkin jadilah sahabat yang terbaik bagi saudaramu yang lain. Engkau harus bisa hadir bukan saja ketika dia mengalami masa suka, tetapi juga ketika dia mengalami masa duka atau sedang bergumul. Dan kemudian cerdaslah mengakomodir penderitaan saudaramu yang lain, menjadi alat bagimu supaya engkau komit berjalan bersama dengan dirinya, agar engkau punya kontribusi sebagai sahabat untuk dia, dan kalian beroleh hikmat dan menjadi pribadi-pribadi pemenang. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika engkau menderita, hitunglah berkat yang engkau terima dalam hidupmu. Pastikan semua berkat yang engkau terima dalam hidupmu jauh lebih besar dibanding dengan penderitaan yang sedang kamu alami pada saat ini. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, belajarlah mandiri dalam menyelesaikan perkara, persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadilah jemaat-jemaat Tuhan pemenang.
yang tidak pernah mengandalkan dunia ini, yang tidak pernah mengandalkan kekuatan manusia, tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Bersama dengan hikmat, engkau akan menjadi pribadi pemenang. Amin.